Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, karena berkah dan pimpinan yang daripadanya. Amin. Saat ini kita akan berdoa dan mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk kita boleh menunjukkan satu rasa bakti kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami, menunjukkan bakti sembah kami kepadamu. Kami hadir di tempat ini, ataupun rekan, saudara, sanak famili kami, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati dalam ibadah via YouTube ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita diperhadapkan dengan isu pandemi COVID-19 dan berangsur-angsur telah mulai teratasi. Namun trauma masih terasa. Itu bisa terlihat dari satu kegiatan-kegiatan perkumpulan yang diadakan. Maka apa yang terjadi? Pembatasan masih ada dan juga minat dari seseorang juga masih kurang. Terlebih juga beberapa waktu terakhir kita mendengar satu berita dari BMKG adanya potensi gempa di daerah Jawa ini. Membuat keadaan anak-anak Tuhan ataupun orang-orang di luar Tuhan merasa cemas, was-was. Tapi saat ini saya ingin kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Terus bersukaria, terus bersukacita di dalam Tuhan. Meski keadaan situasi kondisi seperti apapun ada di sekitar kita, membuat cemas atau membuat tawar ataupun membuat gentar kita, tetapi kita harus menunjukkan satu sikap tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Mazmur 126, berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Kita naik pujian ini dengan sukacita. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Semua yang telah hancur dibangun kembali, yang tercerai berai dikumpulkannya, yang luka hatinya disembuhkan. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Semua yang telah hancur dibangun kembali, yang tercerai berai dikumpulkannya, yang luka hatinya disembuhkan. Berbahagialah orang yang dipulihkan, keadaannya bagai bermimpi. Berbahagialah orang yang dipulihkan, mulutnya
bersorak. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, biarkanlah seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini, bahwa manakala Engkau memulihkan, kami boleh merasakannya, kami boleh menikmatinya, karena pengharapan kami terus hanya kepadamu. Buka singkapkan segala sesuatu yang masih menyelubungi mata hati, pemikiran, dan iman kami kepadamu, sehingga saat ini kebenaran firman-Mu boleh terungkap bagi kami sekalian, sehingga kami terus menaruh harap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana situasi kondisi yang dialami oleh semua orang dan bahkan anak-anak Tuhan tidak terkecuali terkena dampak penyebaran virus COVID-19, membuat terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Mau berkunjung ke tempat temannya, mau berkunjung ke tempat saudaranya, ada satu batasan-batasan. Nanti dulu. Memang keadaan demikian. Memang keadaan ini harus direspon dengan cermat dan hati-hati. Social distance tidak hanya dalam pergaulan di antara satu dengan yang lainnya, tetapi juga dalam usaha, dalam ibadah juga terkena dampaknya. Dampak-dampak itu juga mempengaruhi sisi kepercayaan, kedekatan dengan Tuhan. Apakah keadaan ini membuat orang itu semakin dekat atau semakin jauh? Semuanya terjadi. Kemudian perekonomian juga kurang tertata karena dampak COVID-19 ini. Semuanya carut marut, semuanya harus ditata ulang, semuanya harus ditata kembali, memulihkan keadaan-keadaan yang tidak menentu akibat COVID-19. Sekali lagi, seperti di muka tadi saya katakan, bahwa adanya info dari BMKG bahwa kemungkinan terjadi gempa di beberapa tempat yang ada di daerah Jawa. Itu pun juga membuat hati, pemikiran was-was. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang selalu berharap kepada Tuhan, mari kita camkan, mari kita perhatikan lebih mendalam, lebih mendetail lagi apa yang telah dituliskan oleh penulis kitab Mazmur pasal 126, seperti apa yang telah kita nyanyikan di muka. Bagaimana orang yang percaya terus menaruh pengharapannya. Bagaimana orang yang percaya tidak kunjung padam pengharapannya kepada Tuhan. Meski situasi kondisi tidak memungkinkan, tetapi tetap berharap, tetap bersukacita. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita
baca bersama-sama. Judul perikopnya, pengharapan di tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengisahkan bagaimana satu pengharapan yang tidak pernah lekang. Bagaimana pengharapan yang terus diarahkan kepada Tuhan Allah orang Israel, Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketetapan hati berharap, ketetapan hati berserah, ketetapan hati bersandar, ini dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti dituliskan dalam Mazmur yang ke-126 ini. Sesungguhnya sesuatu yang tidak mungkin, sesungguhnya sesuatu yang sangat mustahil, apa yang dikisahkan dalam nats ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua adalah mengisahkan tentang sejarah bagaimana orang-orang Israel mendapatkan satu pertolongan. Bagaimana orang-orang Israel mendapatkan satu perlindungan, pernaungan yang daripada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesungguhnya apa yang dikisahkan? Padahal ini adalah pada saat orang-orang Israel dibuang ke Babel, negara adidaya yang kuatnya luar biasa. Dan tidak ada kemungkinan sesungguhnya secara manusia mereka keluar dari tanah pembuangan itu. Dengan pengawasan kekuatan yang luar biasa, mereka harus ada di sana melakukan kerja paksa, melakukan kerja keras tanpa upah. Mereka mengerjakan, mengaryakan untuk bangsa lain. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Mereka keluar. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang mustahil dari pemikiran manusia ini, mereka masih berharap kepada Yahweh Allah mereka untuk adanya kelepasan, untuk adanya satu pemulihan. Mereka tetap berharap di dalam keterpurukan mereka, di pembuangan itu. Mereka tetap berharap. Dan suatu saat Babel runtuh. Maka apa yang terjadi? Silakan kalian pulang ke negeri kalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala orang-orang Israel pulang dari tanah atau negeri pembuangan, apa yang terjadi? Mereka sangat bersukacita. Mereka sangat merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam keadaan yang mustahil sekalipun, tetapi Tuhan mengangkat mereka, melepaskan mereka, Tuhan mengembalikan mereka. Apa yang kita lihat?
Bukan hanya mereka saja yang merasakan tentang pimpinan dan penyertaan itu, tetapi pada nats yang kita baca, pada bagian tadi disebutkan bahwa orang-orang lain, orang dari bangsa lain melihat bahwa ini adalah campur tangan Tuhan Allah orang Israel, Yahweh namanya. Jadi tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Israel saja bahwa ini adalah karya Yahweh yang melepaskan, tetapi orang-orang di luar Israel, mereka melihat, mereka memandang, mustahil mereka keluar, mustahil mereka pulang ke negeri mereka, mustahil mereka dipersilakan pulang kalau bukan karya Yahweh, Tuhan Allah orang Israel. Pengakuan ini disampaikan tidak hanya dari mulut orang Israel sendiri, tetapi orang negara lain, bangsa lain yang mengatakan hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu keadaan yang luar biasa. Keadaan yang mustahil dari sisi pemikiran manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya rasakan, alami saat ini? Keterpurukan seperti apa? Keterdesakan seperti apa? Oleh sebab apapun juga yang membuat mulut kita tidak bisa tertawa, mulut kita tidak bisa bersuka cita, maka perhatikanlah apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-126, bahwa sesuatu yang mustahil itu diberikan kepada orang yang berharap, orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Apa permasalahan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi satu kesulitan? Apa yang menjadi kendala? Mari kita daftarkan. Mari kita hitung. Mari kita tulis. Catat semuanya itu. Dan memang itu ada sesuatu yang mustahil, tetapi bagaimana satu, iman untuk tetap terus berharap kepada Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu juga kita boleh alami pemulihan dari Tuhan. Tuhan mengembalikan mereka sekalian ke negeri asal mereka. Mereka boleh beribadah, mereka boleh melakukan satu hubungan di antara satu dengan yang lain tanpa ada satu batasan, hambatan. Ini adalah negeriku, ini adalah tanah tumpah darahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa terus berharap meskipun sesuatu yang mustahil dalam diri hidup kita. Kemudian bagian berikutnya, apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melanjutkan bacaan dari ayat yang keempat, 5 dan 6, apa yang disebutkan adalah sangat susah. 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Setelah mereka dibiarkan pulang, dipersilakan pulang ke daerah asal mereka, apa yang terjadi? Apakah tidak ada masalah? Masih ada masalah, masih ada persoalan lagi. Apa yang menjadi persoalan mereka adalah satu mindset, pola pikir, cara berpikir mereka. Sekian lama mereka berada di pembuangan di Babilonia, 70 tahun diperkirakan. Apa yang terjadi dalam mindset mereka adalah mereka pastilah hanya memiliki mental Buddha, mental tertindas, mental yang tidak memiliki satu pemandangan tentang kemenangan yang ada dalam
kehidupan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 70 tahun kira-kira adalah satu generasi. Apa yang terjadi manakala satu generasi ada di tempat penindasan dan yang dilihat adalah tekanan, himpitan, tekanan, himpitan, tekanan, himpitan, tekanan, himpitan. Apa yang terjadi? Pola pikir seperti apa yang akan tertanam dalam diri dan kehidupan anak-anak mereka di tanah pembuangan itu? Dan ini adalah satu hal yang sangat sulit, dan ini juga yang diserukan oleh orang-orang Israel itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengembalikan pola pikir sebagai umat pilihan, sebagai pemenang, maka ini membutuhkan satu pergumulan, membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa. Sehingga di sana disebutkan, pulihkanlah keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa yang terjadi di sekitar batang air tanah Negeb? Kalau musim penghujan, maka yang terjadi adalah kesuburan yang luar biasa terjadi di sana. Panen yang sangat berlimpah-limpah di sana. Tetapi pada saat kemarau, apa yang terjadi? Kekeringan itu luar biasa mengerikan. Penulis kitab Mazmur ini ingin menjembatani apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah Yahweh lakukan dengan mengeluarkan mereka pada waktu yang lalu, dan di saat ini pun, bahwa karya pimpinan penyertaan Yahweh, Tuhan Allah orang Israel, disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini. Teruslah berkarya, pulihkanlah. Terima kasih kalau Engkau telah mengembalikan kami, tetapi untuk menikmati satu pemulihan mental kami sekalian, kami memerlukan campur tangan-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang lalu Tuhan telah berkarya. Sekarang Tuhan berkarya, dan yang akan datang Tuhan juga diharapkan terus berkarya. Pada nats ini disebutkan ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan menitikkan, mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan mereka telah dipulangkan, dipersilahkan kembali ke negerinya, mereka masih memiliki satu pergumulan untuk mengembalikan mindset mereka sebagai umat pilihan. Itu butuh satu perjuangan dan kehidupan sehari demi sehari yang harus mereka lalui. Maka apa yang terjadi? Penulis kitab Mazmur ini mengatakan bahwa berharap terus kepadanya. Pengharapan kita dulu, Tuhan memberkati. Sekarang pun kita harus terus berharap, dan sampai yang akan datang pun kita harus terus berharap. Ini disampaikan oleh penulis kitab Mazmur. Jadi ada kesinambungan tentang bagaimana Tuhan menyertai pada waktu yang lalu, yang sedang berjalan, dan yang akan datang. Terus berharap. Jangan putus-putusnya berharap, berserah kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memulihkan,
kalau Tuhan yang memulihkan apa yang terjadi. Seperti pujian tadi dikatakan, keadaan kita seperti bermimpi. Nyata, tetapi seperti bermimpi. Indahnya mimpi, tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Sukacita lidah kita penuh sorak-sorai. Amin. Merindukan pemulihan yang daripada Tuhan, maka teruslah berharap kepadanya. Tuhan yang berkarya dari waktu yang lalu, sekarang dan yang akan datang, akan terus menjamah melawat hidup saya dan Bapak Ibu, saudara semuanya. Amin. Harus terus berharap, harus terus berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana disebutkan pasti. Jadi kata pasti pulang dengan sorak-sorai, itu yang didapat. Yakin dan percayalah. Harap kepada Tuhan, bukan harapan kosong. Harap pada Tuhan, pasti pemulihan daripadanya melawat kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada setiap kami persoalan, permasalahan, tantangan yang datang silih berganti. Namun biarkanlah ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami berharap, tidak henti-hentinya kami berpasrah hanya kepadamu. Karena firman-Mu mengatakan, menguatkan, meneguhkan kami bahwa pemulihan diwujud nyatakan kepada semua orang yang berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semua yang memiliki satu beban pergumulan, Tuhan Engkau menjamah, Tuhan Engkau melawat dimanapun kami berada. Saudara-saudara kekasih kami yang menikmati siaran ini, Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Pemulihan yang daripadamu adalah iya dan amin. Pasti adanya. Oleh sebab itu, biarkanlah kami terus berharap hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dengan adanya dampak COVID-19 yang menyisakan trauma-trauma, tolonglah Tuhan, Engkau menolong pemerintah dan juga masyarakat boleh bersinergi menangani, menghilangkan berbagai macam bentuk trauma itu, sehingga kami boleh melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial tanpa ada halangan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk perakiraan dari BMKG tentang terjadinya gempa yang ada di negeri kami. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketenangan yang daripadamu boleh nyata atas setiap kami. Sehingga ya Tuhan, kami masyarakat bangsa Indonesia ini boleh mengantisipasinya dengan baik, tanpa takut, tanpa kegentaran. Tetapi kami boleh selalu waspada di bawah pimpinan dan penyertaannya daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, memohon perkenanan ini daripada-Mu untuk kesehatan, kekuatan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, keharmonisan hubungan, apakah dalam lingkup rumah tangga, masyarakat sekelilingnya, ataupun dalam aktivitas kegiatan usaha, atau bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.
Tuhan, Engkau menunjukkan satu keharmonisan yang baik. Saat ini kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk perbaikan perekonomian yang dipergumulkan oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, campur tangan. Biarkanlah seperti Mazmur pasal yang ke-126. Manakala kami berharap hanya kepadamu, maka biarkanlah pemulihan yang daripada-Mu nyata atas setiap kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui lewati, biarkanlah ya Tuhan, segala berkat campur tangan-Mu itu kami pinta, kami nanti melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terus berharap kepadanya. Haleluya.